Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ashabi ajma'in. Amma ba'. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Abdul Nur Adnan dan Igi Ahmad Pareja. Di sini kami akan mereview kembali materi kelompok 2, yaitu konsep dasar manajemen peserta didik, fungsi dan peranannya, prinsip-prinsip dan pendekatannya. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Igi Ahmad Pareja. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Ahmad Pareja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar manajemen peserta didik beserta fungsi, peranan, prinsip-prinsip dan pendekatannya. Dari yang pertama itu konsep manajemen peserta didik. Menurut sumber yang saya baca, konsep manajemen peserta didik menurut Suryo Broto tahun 2010 bahwa adalah pekerjaan atau kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik menjadi alumni di sekolah tersebut. Jadi konsep manajemen peserta didik ini mungkin bisa kita ambil contohnya yaitu pengelolaan. Jadi kita itu mengelola seorang peserta didik, memberikan dia pengajaran, kegiatan yang ada di sekolah sehingga dia bisa memahami dan senang dengan sekolah tersebut, dan kita itu mengelola dia itu dari dia awal masuk sampai dia lulus. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Igi Ahmad Pareja tadi, yaitu tentang manajemen peserta didik, yaitu yang mana manajemen peserta didik ialah suatu kegiatan yang mengatur peserta didik semenjak dari proses penerimaannya hingga menjadi alumni di sebuah lembaga pendidikan. Terus adapun fungsi-fungsi dan peranan manajemen peserta didik, ada beberapa fungsi manajemen peserta didik secara khusus, yaitu yang pertama fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik atau pengembangan individu. Terus ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Terus yang ketiga ada fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Terus yang keempat fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Irgi tadi tentang fungsi-fungsi dan peranan manajemen peserta didik. Tadi ada beberapa fungsi yang disebutkan oleh Irgi Ahmad Pareja. Yang pertama ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individu peserta didik, yang mana manajemen peserta didik ini juga mengembangkan individu di suatu lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial peserta didik. Jadi manajemen peserta didik ini juga membimbing sosial peserta didik, misalnya cara dia berperilaku, bersikap dengan guru dan bermasyarakat. Kemudian ada fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Misalnya peserta didik ini memiliki hobi, maka manajemen peserta didik ini otomatis harus menyediakan seperti untuk pengembangan aspirasinya. Kemudian ada yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, yang mana kebutuhan peserta didik itu ditanggung oleh manajemen peserta didik di dalam suatu lembaga pendidikan, seperti menerima bahan pelajaran, materi pembelajaran. Dan adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik sebagaimana, yaitu yang pertama manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Jadi manajemen peserta didik ini sangat dibutuhkan dalam suatu manajemen atau lembaga pendidikan lah, karena tidak ada peserta didik tidak akan berjalan suatu lembaga pendidikan. Terus yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik
haruslah mengandung pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Jadi yang pastilah kalau dalam lembaga pendidikan pasti kita itu bersifatnya mendidik dan mengajarkan mereka. Terus yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Jadi seperti kita ini kan pasti awal masuk peserta didik kan tidak mungkin mereka langsung kenalkan, pasti ada berbagai dari daerah-daerah lain. Jadi kita sebagai pengelola lembaga pendidikan atau pengelola manajemen peserta didik, kita akan memberikan tugas kelompok kepada mereka sehingga mereka bisa berbaur bersama teman-teman yang mereka belum kenali. Terus ada yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya mengatur dan membimbing peserta didik. Jadi kita itu tidak hanya bertugas mendidik mereka, tapi juga membimbing mereka ke arah yang baik. Terus yang terakhir, ada kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan mengajarkan kemandirian kepada peserta didik. Nah, dari pengajaran tadi, kita itu tidak hanya mengajarkan mereka, membimbing mereka baik, tapi kita juga membimbing mereka kepada kemandirian sehingga mereka setelah lulus dari lembaga pendidikan kita, mereka bisa berbaur dengan masyarakat dan mereka bisa memilih jalan mereka sendiri secara mandiri. Oke, kemudian ada yang namanya prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Seperti yang dijelaskan oleh Irgi Ahmad Pareja tadi, ada beberapa prinsip-prinsip manajemen peserta didik, yang mana manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Jadi manajemen peserta didik ini dianggap sebagai salah satu manajemen yang mengatur di suatu pendidikan. Kemudian ada prinsip yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengandung pendidikan. Jadi manajemen peserta didik ini harus mengandung pendidikan, seperti mengatur peserta didik, mendidiknya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Jadi kegiatan peserta didik ini tidak hanya untuk satu orang. Jadi peserta didik ini diupayakan untuk mempersatukan semua peserta didik. Kemudian yang keempat, ada kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya mengatur dan membimbing peserta didik. Nah, jadi di sini manajemen peserta didik ini tidak hanya mengatur, tapi juga membimbing peserta didik. Kemudian yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan mengajarkan kemandirian. Nah, jadi manajemen peserta didik ini juga harus mendorong dan mengajarkan mandiri kepada peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus adapun pendekatan manajemen peserta didik, ada dua sumber yang saya baca. Yang pertama itu menurut Yeager tahun 1994, ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik. Pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih fokus pada segi-segi administrasi, birokratik, lembaga pendidikan. Terus yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih kepada memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Nah, mungkin itu sedikit tentang konsep manajemen peserta didik beserta fungsi, perannya, dan pendekatannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kemudian ada pendekatan manajemen peserta didik. Seperti yang dijelaskan oleh Irgi tadi, ada pendekatan menurut Yeager 1994. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan ini lebih fokus kepada segi administratif. Misalnya di sekolah seperti ada penerimaan, maka manajemen peserta didik ini harus melayani peserta didik dan juga beraktif lembaga pendidikan. Di sini maksudnya
manajemen ini harus bisa membimbing peserta didik sampai menjadi alumni di suatu lembaga pendidikan. Kemudian ada yang kedua, pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini lebih ke arah kesejahteraan peserta didik, yang seperti tadi, yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik seperti memberikan pembelajaran, mendidik dengan baik, menyalurkan aspirasinya seperti hobi-hobi. Mungkin itu saja penjelasan dan review materi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.